Mengenali ciri fabel. Kita akan belajar mengenali ciri umum fabel dahulu ya. Yang pertama adalah pengertian fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat, merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Berikutnya, kita akan belajar tentang ciri-ciri fabel. Saya pakai kursor ya. Ciri-ciri yang pertama adalah mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh digambarkan dengan ada yang baik dan ada yang buruk seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat, dengan kejadian yang urut dari awal sampai akhir. Yang kelima, fabel biasanya menggunakan latar alam, hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Akan tetapi, bisa juga fabel menggunakan latar selain non-alam, misalnya perkotaan, rumah, dan sebagainya. Untuk ciri yang keenam, yaitu ciri bahasa yang digunakan. Kalimat naratif peristiwa, contoh, kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Atau, semut menyimpan makanan di lubang, itu jelas sekali adalah kalimat naratif atau peristiwa. Berikutnya adalah kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Yang selanjutnya, memakai bahasa sehari-hari atau tidak formal, yaitu bahasa percakapan. Anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan belajar cara mengidentifikasi jenis fabel. Ini ada jenis-jenis fabel secara umum saya bagi menjadi keempat, yaitu berdasarkan era kemunculannya, berdasarkan watak dan latar, berdasarkan asal dan ruang, dan berdasarkan kemunculan pesan. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini yang pertama adalah jenis fabel berdasarkan era kemunculannya, dibagi menjadi dua, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Apa itu fabel klasik? Fabel yang ada sejak zaman dahulu, yang diwariskan secara lisan turun-temurun pada suatu daerah, sehingga tidak diketahui pasti sumbernya. Ini karena diwariskan secara lisan dan turun-temurun ya, sehingga tidak diketahui pasti sumbernya. Ciri-cirinya dari fabel klasik adalah cerita sangat pendek, tema sederhana, kental petuah atau pesan moral, dan sifat hewani yang melekat. Yang dimaksud dengan sifat hewani yang melekat adalah sifat bawaan secara alami. Misal, harimau sangat ganas. Dalam dunia yang kenyataannya memang sifat hewani pada harimau memang sangat ganas. Maka di cerita fabel pun diceritakan mempunyai sifat yang sama dengan kenyataannya. Itu adalah fabel klasik. Kemudian fabel modern adalah fabel yang merupakan cerita yang muncul relatif belum lama. Diketahui kapan cerita dibuat. Ditulis pengarang sebagai ekspresi kesusastraan sesuai imajinasi penulis. Nah, ciri-cirinya adalah cerita bisa pendek atau bisa panjang, tema lebih rumit, memiliki karakter unik, dan ada pesan moral. Kesamaannya adalah sama-sama berisi tentang pesan moral. Kita lanjutkan ya. Jenis fabel berikutnya adalah berdasarkan watak dan latarnya, dibagi menjadi dua, yaitu fabel alami dan fabel adaptif. Adapun fabel alami adalah merupakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam yang nyata, dengan latar sesuai habitat hewan aslinya, misalnya di hutan, di lautan, dan di udara. Contoh, singa buas dan ganas yang hidup di hutan belantara. Singa buas dan ganas adalah watak dari tokoh binatang, sementara dia digambarkan dengan latar hidup di hutan belantara, dan itu sesuai dengan alamnya, alam singa yang sebenarnya. Sementara fabel adaptif adalah fabel yang memberikan watak tokoh yang berbeda dengan watak aslinya pada dunia nyata.
dan menggunakan tempat lain sebagai latar, misalnya di rumah, di jalan raya atau di perkotaan. Contohnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan McDonald. Landak berulang tahun di rumah makan McDonald. Itu di dalam kenyataannya atau di dalam fabel alami pasti tidak sesuai. Maka itu dimasukkan dalam kategori fabel adaptif atau menyesuaikan. Berikutnya adalah jenis fabel berdasarkan asal dan ruang dibagi menjadi yang 3, yaitu lokal, Nusantara, dan internasional. Fabel lokal atau kedaerahan berasal dari daerah dan penyebarannya terbatas pada ruang lingkup daerah itu sendiri. Contoh, asal-usul burung ruai dari Kalimantan Barat. Maka cerita itu hanya diketahui oleh wilayah di Kalimantan Barat dan sekitarnya saja. Berbeda dengan fabel Nusantara, yaitu berasal dari daerah dan telah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Contoh, asal nama kota Surabaya diceritakan bahwa berasal dari Suro dan Boyo. Suro adalah ikan dan Boyo adalah buaya. Dan ini sudah menyebar secara Nusantara atau secara nasional. Berikutnya adalah fabel internasional. Fabel internasional berasal dari suatu negara yang telah menyebar ke negara lain, bahkan ke seluruh dunia. Contoh, kisah kancil dan buaya. Kita ketahui bersama, kisah kancil dan buaya adalah kisah yang hidup atau yang berkembang pada masyarakat di Indonesia. Akan tetapi, dalam perkembangannya kita bisa melihat di televisi bahwa ternyata kisah kancil dan buaya juga diceritakan dalam kartun yang dibuat oleh negara Malaysia. Itu artinya kisah kancil dan buaya sudah menyebar ke negara lain atau bahkan ke seluruh dunia. Itu yang dimaksud dengan fabel internasional ya. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu jenis fabel berdasarkan kemunculan pesan. Dibagi menjadi 2, yaitu dengan koda dan tanpa koda. Dengan koda berarti memunculkan koda. Apa itu koda? Yaitu pesan eksplisit pengarang di akhir cerita. Seperti yang kita ketahui, biasanya dalam cerita fabel dimulai dari perkenalan, kemudian beranjak pada munculnya masalah, kemudian dilanjutkan sampai klimaks, yaitu puncak masalah, kemudian mulai agak turun untuk mencari resolusi atau solusi dari permasalahan itu. Sampai di sini ternyata ditambahkan lagi oleh pengarang berupa koda, yaitu penjelasan atau pesan eksplisit pengarang di akhir cerita. Berbeda halnya dengan tanpa koda. Mempunyai grafik yang sama, yaitu perkenalan, muncul masalah, sampai klimaks, kemudian turun untuk mencari resolusi atau pemecahan masalah, akan tetapi tidak ada penambahan koda atau pesan eksplisit dari pengarang. Itu yang dimaksud dengan tanpa koda. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan belajar tentang unsur intrinsik pada fabel. Apa itu unsur intrinsik? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan yang dilandasi, yang mendasari cerita atau biasa disebut dengan roh cerita, yang dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan oleh tokoh, atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Tema dalam fabel biasanya berkaitan dengan pendidikan moral dan sosial. Itu adalah tema ya. Yang kedua adalah alur atau plot, yaitu serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Berdasarkan waktunya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang urutan waktunya bergerak ke depan. Sebaliknya, alur mundur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang urutan waktunya bergerak mundur ke belakang. Sementara alur campuran adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang urutan waktunya campuran, yaitu antara bergerak maju dan bergerak mundur ke belakang. Berikutnya, yaitu yang ketiga, yaitu penokohan. Penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh berupa penggambaran jelas dalam sebuah cerita.
pada fabel, tokoh utama adalah hewan yang digambarkan dapat berbicara, mempunyai perasaan dan tingkah laku seperti manusia. Nah, berdasarkan tokohnya ini, jika kita kelompokkan lagi, jika dilihat dari sering munculnya pelaku, dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul, sering dibicarakan, dan jadi pusat perhatian, bahkan menjadi penggerak cerita itu sendiri. Sementara tokoh pembantu adalah tokoh yang muncul menyertai kisah tokoh utama. Sementara penokohan berdasarkan wataknya juga dibagi menjadi dua, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik, sementara antagonis mempunyai watak yang jahat, yang biasa ditandai dengan perbedaan pandangan dengan tokoh utama. Yang ketiga yaitu penggambaran watak tokoh melalui dialog, perbuatan, atau pikiran tokoh. Ini bisa ditandai dengan dua cara, yaitu analitik dan dramatik. Apa itu analitik? Yaitu pengarang langsung menulis watak tokoh di dalam cerita tersebut. Misalnya ditulis dengan keras hati, keras kepala, penyayang, dan sebagainya. Sementara dramatik adalah pengarang tidak menulis secara langsung, akan tetapi disampaikan melalui tingkah laku, dialog, dan interaksi dengan tokoh-tokoh lainnya. Itu adalah unsur intrinsik yang ketiga, yaitu penokohan. Kita lanjutkan pada unsur intrinsik fabel yang keempat, yaitu sudut pandang. Adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Ada dua jenis sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, biasanya ditandai dengan kata ganti saya, aku, atau kami. Nah, sementara sudut pandang orang ketiga, biasanya ditandai dengan kata ganti dia, ia, atau mereka. Itu adalah sudut pandang ya. Berikutnya adalah yang kelima, yaitu latar. Adalah tempat dan waktu kejadian, serta suasana dalam cerita. Ada tiga jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yaitu lokasi terjadinya cerita. Dalam fabel umumnya ada di hutan, ladang, atau alam liar. Sementara latar waktu adalah waktu kejadian cerita yang ditandai dengan kata suatu hari, pada zaman dahulu, serta menunjuk waktu seperti pagi hari, siang hari, atau sore hari. Sementara latar suasana ini berhubungan dengan kejadian yang dapat digambarkan langsung oleh pengarang atau melalui konflik yang dialami oleh tokoh pada cerita fabel. Misalnya ditandai dengan kata dingin sekali, gelap sekali, suasananya sangat panas, dan sebagainya. Berikutnya yang keenam. Unsur intrinsik yang keenam adalah amanat atau yang terakhir, yaitu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca yang biasanya disampaikan secara implisit atau tersirat. Dan pada cerita fabel biasanya mengandung nilai pendidikan moral. Nah, setelah kita mengetahui unsur intrinsik, coba kita praktekkan untuk mengetahui jika kita membaca teks fabel atau cerita fabel. Ini saya sudah siapkan bacaan fabel ya, yang berjudul Belalang Sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun. Lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda dengan halnya seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon, seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun, sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapan menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat serang semut. Dia menari dengan sangat anggun sekali.
Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari. Namun, mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Ini kelanjutannya ya. Sang belalang yang sedang menari melihat semut berjalan dengan membawa makanan, dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut bekerja. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian? Sang semut menjawab, Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Lalu sang belalang kaget. Musim dingin? Kata sang belalang sembah dengan kagetnya. Kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dahulu. Kata sang belalang. Semut itu tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang yang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Nah, dalam cerita ini juga dilengkapi dengan pesan yang ditulis oleh penulis, yaitu masa depan adalah milik setiap orang. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah cerita fabel. Maka setelah itu kita akan bedah satu-satu dari sudut pandang intrinsiknya. Nah, ini dia unsur intrinsik pada belalang sembah. Yang pertama, temanya. Tema dalam belalang sembah adalah pelajaran hidup, yaitu bijaksana dalam menyiapkan masa depan. Sementara tokohnya terdiri dari belalang sembah dan semut. Untuk penokohan sendiri, belalang sembah adalah antagonis, sementara semut adalah protagonis atau berwatak baik. Sementara watak tokoh, belalang sembah mempunyai watak yang pemalas. Dia hanya sibuk menari menjelang musim dingin. Sementara semut, dia mempunyai watak tokoh yang rajin karena mengumpulkan makanan menjelang musim dingin tiba. Latarnya dibagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat adalah kebun anggur, sementara latar waktu pada suatu hari menjelang musim dingin. Sementara latar suasana mengharukan karena semut tidak tega dan memberikan makanan kepada belalang sembah. Gaya bahasa yang digunakan adalah menggunakan bahasa tidak formal, yaitu bahasa sehari-hari. Sementara sudut pandang adalah orang ketiga karena ditandai dengan kata ganti tokoh, yaitu mereka. Yang terakhir adalah amanat. Saya menulisnya ada 3, yaitu jangan malas karena bisa berakibat fatal untuk diri sendiri. Yang kedua, fokus dengan yang kita kerjakan, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang ketiga adalah memanfaatkan waktu dengan bijaksana, tidak menyia-nyiakan waktu. Itu adalah unsur intrinsik pada belalang sembah.